Untuk membahas rencana pembongkaran tiang monorail mangkrak telah bergabung bersama kami anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat sore, Bang David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini sore. Pak Taufik, sejauh ini apakah Anda melihat ada halangan secara hukum pidana atau kontrak begitu? Ada ancamannya kalau misalnya kemudian ini dibongkar? Ya. Iya, terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi dulu ya bahwa ini memang adalah sesuatu yang ditunggu masyarakat Jakarta, warga Jakarta, karena memang tiang-tiang pancang yang mangkrak itu sangat mengganggu estetika dan terutama adalah mengganggu keselamatan dari para pengguna jalan ya. Nah, jadi kemudian niat atau rencana dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung untuk menghilangkan atau membongkar tiang-tiang pancang ini, kami sangat apresiasi. Nah, tapi memang harus dilihat ini ada beberapa masalah yang harus juga diperhatikan ya, masalah hukumnya. Karena walau bagaimanapun ini adalah kan masuk dalam aset ya, PT Adikarya terakhirnya itu ya. Jadi PT Adikarya sebagai BUMN yang mana tentu saja tidak bisa serta-merta kita membongkar milik orang gitu ya. Jadi tapi kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pramono, Pak Gubernur, bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan Kajati ya dan kemudian KPK, dan yang saya tahu juga PT Adikaryanya sendiri juga mendukung penuh bahwa ini insya Allah nanti bisa dibongkar. Jadi tidak ada halangan kalau dari PT Adikarya ya. Sejauh ini artinya bisa dieksekusi tanpa ada hambatan apapun ya, termasuk ya, cuma kemudian hukum. perlu hati-hati ya, perlu hati-hati karena ini kan memang dulu yang membangun itu adalah pemerintah pusat ya. Jadi harus kita tanya juga dulu ke Kementerian Perhubungan mungkin ya. Jadi seperti apa ini statusnya ya. Jadi memang perlu hati-hati. Jadi tidak bisa langsung kita bilang tidak ada halangan karena Adikarya mau mendukung, tapi kan secara mungkin ada pihak lain gitu ya, pihak lain yang punya saham atau punya kepentingan, bukan kepentingan, maksudnya memang terkait hukumnya itu harus jelas. Kalau hukum itu harus jelas ya. Betul. Jadi ini kan bicara soal uang yang besar juga, yang artinya sudah ditanam sempat dikeluarkan juga begitu ya. Nah itu harus ada kompensasi nggak ya kalau kayak begitu Pak biasanya? Kalau misalnya tergantung dari ini ya, nanti tergantung dari bagaimana keputusan pengadilan kira-kira seperti itu ya, antara Adikarya dengan kemudian pihak-pihak yang mungkin juga memiliki saham di sana dan juga dengan pemerintah DKI Jakarta ya. Dan kita lihat di catatannya seperti apa ini sebenarnya. Ini berarti kan masuk kepada aset BUMN ya. Aset BUMN kan tidak bisa dihilangkan begitu saja ya. Jadi apakah nanti perlu ada kompensasi, harus juga dikeluarkan uang dan seterusnya. Ini kita lihat dari pembicaraan hukumnya. Berarti betul-betul harus masuk atau dapat putusan dari pengadilan ya Pak ya, bukan cuma sekedar antara misalnya tadi ya BUMN terus kemudian dengan Pemprov tanda tangan oke begitu kan enggak ya Pak? Iya, saya kira harus ada ini karena BUMN pun nanti harus hati-hati dia. Nanti kalau misalnya bisa menjadi temuan BPK ya, kalau misalnya loh kok ini aset tiba-tiba jadi nol dan seterusnya. Ya, jadi bukan hanya pengadilan tapi terutama BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, kalau tadi Anda katakan bahwa ya bagus ada niatan ini, dan kalau dari saya juga secara pribadi itu kan seperti apa ya, polusi apa namanya, pemandangan gitu ya kan. Mangkrak aja begitu udah bertahun-tahun kita lewat di situ, dan kalau dilihat-lihat apakah memang ini ada opsi bahwa ini bisa diteruskan atau tidak Pak? Saya kira untuk Jakarta ini lebih baik tidak diteruskan karena kita sudah punya tanah induk transportasi Jakarta RITJ ya, yang akan dikeluarkan juga perdanya, bahwa kita sudah punya rangkaian LRT Jabodebek, LRT Jakarta, MRT dan Transjakarta, serta kemudian Jaklingko ya yang kecil-kecil ya. Jadi sebenarnya secara
secara sistem bagaimana bertransportasi di Jakarta tuh kita udah punya rencananya dan tidak termasuk monorel. Monorel tidak termasuk. Jadi artinya itu lebih baik dihancurkan. Monorail yang mangkrak ini maksudnya ya, ini Ya, tidak termasuk ini, pada. ya. Oh, jadi Karena sebaiknya sudah ada memang. Ya, sebaiknya memang dihancurkan. Baik, kalau dalam sebuah kontrak begitu antara pemerintah pemerintah provinsi ya dengan BUMN ataupun dengan siapalah yang menang tender begitu, itu apakah ada kontrak untuk kalau ini tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, kemudian ini bisa dieliminasi atau ya semua ini angus gitu. Jadi kita bisa bebas dari apa namanya istilahnya kompensasi atau pelanggaran begitu. Saya bukan ahli hukumnya ya, artinya nanti ini perlu dibicarakan atau perlu dibahas di yang ahlinya. Jadi bagaimana ini kan masalah perdata nih. Jadi ada dia punya aset, kemudian aset ini terus mau dibongkar. Nah, tapi kan aset ini kan berdiri di tanah Jakarta, tapi tanah Jakarta ini sebenarnya kemarin sudah mungkin ada perjanjian atau apa ya, tapi kemudian dan seterusnya. Jadi saya kira ini nanti masalah hukum biarkan para ahlinya yang akan bekerja. Baik, ya, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita simak dulu pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorail yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini, dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorail ini agar tidak terjadi lagi. Sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Ya, jadi niatnya baik untuk menyelesaikan semua ini, tapi kontrak ini bisa jadi tidak memiliki exit clause gitu Pak ya, yang jelas. Nah, apakah ini kemudian kita bisa kejar ini siapa yang sebenarnya bikin ini jadi mangkrak begitu? Ya kalau yang bikin mangkrak itu kemarin kalau dari sejarahnya memang kan kesulitan dana ya, kemudian juga ada sengketa antara kontraktor dan pelaksana dan lain-lain. Ini mesti ditelusuri gitu ya, seperti apa permasalahannya. Cuman kemudian status terakhir seperti apa kita harus serahkan kepada pengadilan, kepada kejaksaan tinggi dan seterusnya seperti apa. Kalau dari pihak-pihak yang misalnya Adikarya ya, itu kan sudah menunjukkan itikat baik juga bahwa dia akan mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membongkar hal tersebut, membongkar pancang tiang tersebut. Nah, tapi dari DPRD juga setuju ya kalau misalnya ini dicari, maksudnya siapa yang bikin penyebab ini supaya persoalannya selesai gitu, jadi nggak berlarut-larut atau di kemudian hari jadi masalah panjang. Iya, kita mendukung ini karena memang kita lihat ya Bang David juga mendukung kan supaya lebih cantik lah. Supaya indah. Tapi Pak, kalau dari DPRD sendiri ada usulan nggak? Kira-kira sebaiknya setelah ini dibongkar terus kemudian bagaimana? Apa yang harus dilakukan kan ada beberapa titik yang memang makan wilayah, makan jalanan gitu tuh Pak. Ya tentu saja kita bisa memperbesar jalan atau memperbesar tadi pedestrian ya. Jadi kalau sekarang kan cuma ditaruh tanaman pot-pot gitu ya, jelek sekali gitu ya. Jadi itu bisa, kalau itu hilang insya Allah bisa ada 90 tiang kan. Jadi itu sangat banyak sebenarnya yang bisa sangat signifikan untuk menambah volume jalan atau volume pejalan kaki pedestrian. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga ini juga bersih ya Jakarta kita, nggak ada polusi visual lagi. Terima kasih, salam sehat selalu Pak.